Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, yang mudah-mudahan diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu kemarin pas ngisi kajian tauhid di sini, kita sempat ngomong ngajinya dilanjutkan materi sebelumnya ataukah tarhib Ramadan. Nah ini akhirnya disepakati ngajinya sekarang tarhib Ramadan, karena ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan untuk saya. Dan nanti setelah Syawal kita ketemu lagi atau tidak, wallahu a'lam. Entah saya yang duluan atau jenengan yang duluan. Biasanya yang duluan itu yang muda atau yang tua? Oh, tidak tentu. Maka kita bahas untuk tarhib Ramadan 1446 Hijriah, ya insyaallah tanggal 1 kita sudah puasa Ramadan. Tanggal 1 berarti tanggal 28 kita sudah tarawih. Ya. Menggapai Ramadan berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini gambar apa toh Pak? Hilal apa bulan? Ya. Ketika hilal Ramadan muncul, ini hilal Ramadan, kita masih tetap mengikuti Muhammadiyah ya Pak. Gak usah rame-rame mau ada rukyat atau mau ada kalender global ya. Kita kembali kepada itu ya. Ya sudahlah, gak usah ribut. Kita tetap mengikuti Muhammadiyah. Kalau umpamanya hilal Ramadan itu sudah muncul, kira-kira kita sudah siap enggak untuk menyambutnya ini? Ya. Siap. Kesiapan kita itu nanti macam-macam. Ada siapnya itu seperti siapnya anak kecil. Anak kecil itu kalau pas ketika mau masuk bulan Ramadan itu wis seneng. Senengnya kenapa? Nanti sanguku akeh. Ya, sangune akeh. Klambine yo anyar. Tapi kadang-kadang dalam satu sisi ada yang tidak siap. Tidak siapnya kenapa? Cemot-cemot gimana, ngegai sang, nukokno iki macam-macam. Akhirnya kadang-kadang nanti kita akan ketemu ada orang itu di bulan Ramadan full golek duit sampai posone dikalah nih, hanya gara-gara itu tadi nyiapkan baju baru, nyiapkan amplopan, nyiapkan macam-macam, sehingga kemudian esensi Ramadannya tidak ada. Maka orang Islam itu menyambutnya itu dengan hatinya ya. Kenapa saya mengatakan menyambut dengan hati Bapak?
183 surah Al-Baqarah itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, amanu itu letaknya di mana? Qalbun, iman. Yang dipanggil oleh Allah itu bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Yang dipanggil oleh Allah itu bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan. Tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, boleh ndak saya ngomong? Kalau umpamanya begini, lek beriman yo poso, lek gak beriman gak usah poso. Karena memang puasa Ramadan itu adalah masalah hati, dan hati itu adalah iman. Ya, berarti yang berpuasa tenanan sungguh-sungguh itu ya orang-orang beriman. Kalau dia itu tidak beriman, ya tidak mungkin dia puasa Ramadan dengan baik. Ada orang masih seger, masih kuat, ganteng, gagah. Aku gak kuat poso. Gak kuat apa? Gak kuat rokokane. Bukan gak kuat mangane, gak kuat rokokane loh. Ngene iki piye? Yang bicara itu apanya? Nafsunya yang bicara itu. Nafsunya yang bicara. Oke. Kita menyambut dengan hati kita, dengan iman. Makanya nanti munculnya adalah man soma Ramadana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu ya ranahnya ranah qalbun, ranahnya hati. Dan hati itu otomatis begini, mohon maaf. Jenengan kenal Ubay bin Salul toh? Siapa Ubay bin Salul, Pak? Tokoh munafik pada zaman itu. Ini tokoh munafik yang luar biasa mokongnya. Dalam sirah Nabawiyah itu yang namanya Ubay bin Salul itu ya poso Ramadan, Pak. 1 bulan penuh itu yang namanya Ubay bin Salul itu ya puasa. Benar ya? Tapi kenapa dia disebut sebagai orang munafik yang otomatis kafir? 1 bulan penuh loh Pak Ubay bin Salul itu puasa. Kita ini kadanglah puasa sebolong-bolong. Kalah sama Ubay bin Salul yang puasanya full 1 bulan penuh. Tapi ternyata hatinya itu tidak menyambut itu. Dia menyembunyikan. Yang itulah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran bahwa wa minan nasi ma yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa ala hisam. Dan di antara manusia itu engkau akan menemukan orang-orang yang begitu masya Allah yang ngomong ma yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, ngomongnya enak. Bahkan di dalam surah Munafikun itu yu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum qusubun musannada itu. Nah itulah Ubay bin Salul. Ubay bin Salul itu yang puasa cuman fisiknya saja, tapi hatinya itu benci dengan syariat puasa. Hatinya dia benci dengan syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang saya katakan di sini penting. Puasa itu ranahnya hati, Pak. Clear ya? Baik. Maka pas ketika memang hati kita itu yang bersambut, karena dia itu mensyiarkan agama Allah. Jangan lihat yang paling belakang di sini. Fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Qulub itu artinya apa, Pak? Hati. Qulub itu jamak daripada qalbun. Puasa itu adalah syiarnya Allah dan dia masuk kategori rukun Islam. Dan orang-orang yang melaksanakan mengagungkan syiarnya Allah itu hanya timbul dari ketakwaan hati, yaitu iman tadi itu. Makanya saya tadi sudah bilang, le beriman yo poso, le gak beriman gak usah poso.
Dan andai kata pas melakukan puasa, jangan meniru Ubay bin Salul. Melakukan syariat tapi justru hatinya itu kruwel-kruwel, munafik, menyembunyikan ketidaksukaan dengan apa yang dilakukan dari syariat. Berarti seharusnya kalau kita itu puasa harus ridho, rela, bukan terpaksa. Sepakat ya Pak? Ada orang kan puasa Ramadannya terpaksa. Api dia ini bukan syubhat tapi tak takoni tenanan. Ada orang memang terang-terangan ndak poso, aku gak poso. Tapi ada orang yang berpuasa tapi dia menyembunyikan di dalam hatinya tidak suka dengan puasa. Api sing ndi? Lho sik ta lah. Jenengan aja guyu dhisik. Api sing ndi? Lek jenengan ngomong api sing terang-terangan ya. Kenapa yang nomor 2 tidak api? Lek terang-terangan yo aku gak poso nyene aku gak kuat. Gak poso aku memang. Sing situ iki memang poso, pura-pura alim tapi atine benci dengan syariat puasa. Munafik akhirnya kayak Ubay bin Salul. Tapi sing apik iku ya sing poso ridho, tidak terpaksa. Dan itulah yang saya maksud menyambut Ramadan itu dengan kelegaan hati tadi itu Pak. Ya, dengan apa tadi? Menyambut dengan hati. Ojo sampai mlebu Ramadan kepeksa terpaksa. Poso nih terpaksa. Apa mana sih dodol-dodol panganan niku? Ya, si dodol-dodol panganan niku biasane ngomong. Weh, poso lek sepi daganganku. Iya, ngono ya. Ya. Sing ngajar di sekolahan, aduh poso rek bengok-bengok aku iki luwe ngrasakno murid sing dablek-dablek kene lho kan. Iku terpaksa apa piye ceritane? Ya itu loh Pak, menyambut dengan hati karena dia adalah min taqwal qulub. Tak singkat-singkat aja. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Pak? Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat itu selama 6 bulan setelah Ramadan beliau-beliaunya mengevaluasi amal ibadah mereka. 6 bulan berikutnya berdoa merindukan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu Rasulullah dan para sahabat itu sudah merindukan. Ya apa bisa datang menemui bulan Ramadan kembali. Itu mereka para sahabat. Ya, itu Rasulullah dan para sahabat. Bahkan berdoa. Biasanya sing gawe puji-pujian di masjid-masjid itu. Ya. Ya, itu kan? Masya Allah. Doa Rasulullah dan sahabat sejak Rajab untuk disampaikan usia mereka hingga Ramadan tiba. Di bulan Rajab itu para sahabat sudah mulai berdoa minta supaya nanti nyampe di bulan Ramadan. Kalau kita kira-kira, nah Pak, kita ini proses Pak, kita ini proses bener. Mulai biyen masuk proses terus. Nah, clear ya, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini ada kaum muslimin. Ya, dan bulan Ramadan ada yang pertama merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Ini buahnya ini, akeh. Saya itu kadangkala juga miris Pak. Semakin tahun semakin banyak orang yang terang-terangan untuk tidak puasa Ramadan dan makan di tengah hari. Ya, para mahasiswa terutama. Masya Allah, si dodol itu ya semono kuwi. Karena memang ada slogan dulu. Hormati orang yang tidak berpuasa. Ya, slogan itu dibalik pada zaman menterinya siapa dulu itu? Menterinya siapa pada waktu itu? Itu dibalik begitu. Wis sembuh gak usah eling lah. Jenenge menteri siapa biyen sing ngomong ngono kuwi. Hormati orang yang tidak berpuasa. Kalau sudah muncul hormati orang yang tidak berpuasa ya semono iku dadine.
Dan dianggap tidak berpuasa itu sebagai hak asasi manusia. Ulama mali kurang ajar akhirnya nanti. Ada orang yang berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Ada yang menganggap biasa dan hal rutin, walau setiap tahun poso wae lho. Ada cuma menganggap biasa, rutin biasa sudah. Nah, dan ada yang ketiga, inilah insya Allah kita semuanya gembira dan merindukan bulan Ramadan. Syukur-syukur pas ketika taraweh meninggal, syukur-syukur dalam kondisi berpuasa meninggal, syukur-syukur pas ketika baca Al-Quran tadarus meninggal. Itu harapan kita ya Pak ya. Jenengan seneng toh Ramadan mau tiba, si toto lawan terutama, insya Allah ya. Lek arek-arek di pondok ini ngomong ini takon nang aku, Pak Ustadz, Ramadan itu libur full lah Pak Ustadz. Katanya 1 bulan penuh libur, sekolahnya. Lah iki ya opo sih arek. Terus tak kira dulu, lah penak nang pondok tak kalau puasa Ramadan itu. Yang guyu tok itu anak-anak. Harapannya anak-anak itu puasa Ramadan itu libur full gak sekolah. Ora dapaan turu tok ngene tok. HP-an tok. Jenengan ya ono sing ngomong ngono. Tapi dengan izin Allah alhamdulillah tidak jadi 1 bulan libur. Saya ndak iso bayang nih kalau umpamanya 1 bulan libur diliburkan oleh pemerintah bulan Ramadan. Saya yakin pun anak-anak ya ora poso kadang. Jangankan anak-anak, bapake kadang ya ora poso. Insya Allah ya, kita termasuk yang ketiga, gembira dan merindukan Ramadan. Gembiranya kita itu bukan seperti anak-anak. Anak-anak yang lebih Ramadan iso merconan bumbung lah, iso main petasan lah, iso mikir kelambine anyar lah, dapat sangu banyak macam-macam. Itu anak-anak. Kita yakin kita itu gembiranya bukan seperti anak-anak seperti ini. Apalagi bukan seperti gembiranya para kaum remaja. Ayo buka bareng, grutuk rono, grutuk ini buber ora traweh. Padahal lawane ya ora poso tapi ya buber ya kan. Grutuk rono, grutuk ini bukan kegembiraan seperti ini, bukan. Ya, apa sih alasan kita itu gembira, Pak? Alasan kita gembira itu kenapa? 1, ketika masuk bulan Ramadan itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita lihat di sini, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat satu ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan yang sesudahnya, mukaffirun ma bainahunna. Nah, sebagai penghapusnya ma bainahunna, di antaranya. Di antara apa? Kalau salat 5 waktu, berarti kalau duhur sama asar, berarti di sela-sela duhur sama asar dihapus. Gitu ya. Kalau Jumat sekarang dengan Jumat sebelumnya, berarti Jumat sekarang menghapus dosa-dosa 1 Jumat itu. Kalau nanti 1446, yang sebelumnya 1445, ketika kita puasa yang 1446, maka dosa-dosanya sebelumnya itu diampuni oleh Allah. Itu gembiranya kita. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama idza ujtuniba al-kabairu, selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Loh, kurang penak apa ya? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus semuanya oleh Allah. Iku tenanan posone. Makanya muncul apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ramadan itu musim kebaikan. Ya, setan ini pada masa itu dibelenggu ya. Ya tenan nah, setan itu dibelenggu ya. Setan itu dirantai orang. Tapi ketika setan dirantai, kenapa kok masih banyak orang berbuat salah, banyak orang berbuat dosa? Padahal setannya sudah diikat ya.
Hewannya sudah terlatih nafsunya itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ya, bulan di mana Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka semua oleh Allah. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup semua oleh Allah. Wa tusaffadu fihi asyayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Wa yunadi fihi munadin kullalailatin. Dan berseru di bulan Ramadan setiap malam penyeru. Siapa dia? Malaikat. Ya baghiyal khair halumma. Wahai pencari kebaikan, kesinilah kesini, sambut bulan Ramadan. Wa ya baghiyal syarri, wahai pencari kejahatan, aqsir, berhenti. Hatta yang qadiya Ramadan, sampai berakhirnya bulan Ramadan. Gleria setan ini dibelenggu. Tapi muncul pertanyaan, bolak-balik muncul pertanyaan, Pak, katanya setan dibelenggu, tapi kok kejahatan itu kok masih ada. Itu nafsu. Nafsunya itu yang ya'muru bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nek jenenge jaran itu dilatih selama 11 bulan. Bentino dilatih. Angger ana musik joget, jenenge jaran joget. Lah ana to ya. Begitu 1 bulan berikutnya pelatihnya ndak ada. Begitu pelatihnya ndak ada, diunekne musik, kira-kira jarane sik joget apa ora? Joget karena terlatih betul itu. Selama 11 bulan itu nafsu kita dilatih betul sama setan. Begitu masuk Ramadan, meskipun setannya dibelenggu, ya nafsune sik iso joget-joget ngono kuwi. Clear. Ramadan itu bulan ukhuwah. Itu kita gembira di situ. Santap sahur bersama. Weh, masya Allah, nikmat sekali. Apalagi jenengan itu sahurnya di masjid mana? Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jenengan sahur di sana, sekian juta, masya Allah sahur di sana. Buka bersama. Masa gak seneng tau model ini? Taraweh, sholat berjamaah bersama. Ini kan kegembiraan kita. Tadarusan bersama, kultum subuh, kultum taraweh. Ini yang diantara Ramadan bulan ukhuwah, yang tadi penuh dengan kebaikan, yang sebelumnya menghapus dosa. Kalau jenengan betul-betul mampu menikmati ini kan luar biasa tuh ini. Tapi kadang-kadang nanti menarik ya, kalau ada orang keluar dari bulan Ramadan, teriaknya apa? Merdeka. Betul ya Pak? Jenengan termasuk yang merdeka ketika bulan Ramadan selesai? Enggak. Wah, merdeka rek Ramadan mau selesai loh. Akhirnya nanti kayak di pemandian apa yang dilakukan? Mesti dangdutan. Jenengan titenono. Anggar bulan Ramadan itu yang muncul apa? Di pantai-pantai, di apa yang terjadi kira-kira? Seolah-olah Ramadan itu sebagai belenggu kan akhirnya. Itu kesalahan total. Lah makanya nanti kita akan bahas kira-kira tanda ciri kalau puasa kita di bulan Ramadan itu diterima iku apa saja nih gitu. Itu yang paling penting. Kalau ternyata memang nanti dari tanda-tandanya itu ndak ono, berarti selama bulan 1 penuh kita puasa itu tidak diterima oleh Allah. Clear ya? Jenengan dari 1, 2, 3, 4, 5 yang paling disenengi sing ndi? Berarti sih disenengi buka bersama ya. Berarti tarawih ya rasa seneng berarti ya. Ya, sih disenengi mek buka bersama. Ya Allah. Pengalaman ini. Ya, tadarus bersama. Saya mohon maaf. Kira-kira iki warga kita ini tadarusan tiap malam itu ada ndak? Wah, habis subuh tadarusan ya. Ndak, setelah kultum ya. Setelah kultum, ya. Tapi yang menarik tadarusannya itu lucu orang-orang itu kalau saya amati. Ono meja, Quran. Sing tadarusan wong 5 jebret. Marung kok sing maca wong 1, sing 4 nanti.
Sing papat muangan, mau cepet nyebret. Masya Allah. Tadarusannya Rasul itu tidak seperti itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Surat apa itu? Al-Qiyamah. Itulah cara tadarusannya Nabi. Ya. Cara tadarusannya Nabi itu bagus. Ini kalau kita tiru, ini ada masjid kita di warga kita sudah meniru ini. Tadarusannya Nabi itu kan Nabi itu tidak boleh baca apapun dulu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Munculnya wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jadi malaikat Jibril itu kan setiap malam datang, gitu. Di situ kemudian malaikat Jibril akan membacakan ayat-ayat itu. Rasulullah mendengarkan, kemudian baru Rasulullah menirukan. Dan sekali waktu nanti Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan, ada yang salah dibenarkan dan sebagainya. Itu tadarus yang baik. Makanya tadarus itu dari kata-kata darosa. Darosa itu apa artinya, Pak? Belajar. Makanya mudarris itu artinya orang yang mengajar. Jadi kalau darosa yudarisu tadarusan. Makanya sampai hari ini muncul istilah tadarus. Itu artinya kan tadarosa dari kata-kata tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan itu saling. Kalau tadarus itu berarti saling mengajarkan. Ora kaya ngono ku mau kancane maca dhewe maro mojok mewangan ngecepet maca dhewe kan sing nyemak. Wis macane tajwide ya ora genah. Suarane orang genah. Jam 1 bengi ora dipateni. Ndak begitu tadarusnya Nabi. Clear ya? Pak ojo ngenyek-ngenyek, orang ngenyek aku meluruskan perkaranya. Sing gak bener iku sing ora tadarusan. Wis traweh ora, poso ora, darusan ya ora. Begitu mlebu riya paling getol ngomong kosong-kosong galak gampil. Kelambine paling anyar, ora tau poso padahal. THR cair. Ana wong ngene-ngene. Kira-kira warga kita itu nek kate Ramadan, kate poso, kate hari raya no omahe dicet kabeh ora ya. Dicet kursine anyar bareng. Traweh ora. Makanya tak delok di sini kalau saya traweh di sini terakhir. Ini kebetulan saya dapatnya hari terakhir itu. Biasanya kalau sudah terakhir itu mengalami kemajuan, Pak. Bener trawehnya mengalami kemajuan, betul. Saking maju ini sampai kaum 12. Wah, iku alasan sing penak karo malaikat itu. Dan ada satu malam yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. 80 lebih tahun jenengan hanya melakukan di malam itu, jenengan itu diberi oleh Allah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada waktu semacam ini pada zaman sebelum Nabi, tidak ada. Yang ada itu hanya pada zaman Nabi. Ini keistimewaan umat Muhammad SAW. Ibadah hanya pada malam itu, pahalanya disamakan seperti dia ibadah 1000 bulan, kurang lebih kalau dihitung itu 80 tahun lebih. Ono tah agama yang lain, nabi-nabi yang lain, ibadah di malam itu dikai pahala 80 tahun. Masa jenengan gak kepingin toh itu sing 80 tahun. Nah, biasanya nanti ada warga-warga kita, ada umat Islam di 10 hari terakhir itu all out nyari di situ. Karena Nabi menyuruh di 10 hari terakhir. Nah, insya Allah juga masjid ini nanti juga open house 24 jam ya, 10 hari terakhir. Di masjid sana di Muhammad Sobri itu dibangun di atas itu, bangun lagi, ditingkat lagi, dikhususkan nanti bagi yang nginep-nginep. Sudah mulai tata-tata. Ya, lebih lebar dari ini untuk di atas yang khusus untuk tidur, untuk nginep.
Memang difasilitasi untuk itu. Ya, Ahmad Yani difasilitasi dan sebagainya dan sebagainya. Untuk menyediakan orang-orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Kalau di Muhammad Sobri itu nanti dibedakan, ini ruangan untuk cewek, ini untuk ruangan untuk cewek. Mungkin ada suami istri yang kepingin 10 hari di situ. All out ya. Makanya dulu pernah saya bilang tahun yang lalu itu memang penting, artinya ketika mau masuk bulan Ramadan itu persiapan finansial. Jadi pas ketika bulan Ramadan full itu kita finansial sudah banyak, sudah uangnya itu. Sehingga pas pada waktu bulan Ramadan gak bingung golek duit teman-teman. Karena uangnya sudah ditabung selama 11 bulan. Duitnya wis wakeh wisan 11 bulan itu. Begitu masuk bulan Ramadan wis gak pati mikir duit akeh wisan. Itu seharusnya begitu. Tapi yang terjadi justru pada bulan Ramadan itu golek duit gak karu-karuan. Sampai posone hilang, traweh hilang. Yang menarik pas ketika saya ngisi kajian ibu-ibu, ya di awal-awal Ramadan, wis muncul catatan-catatan jajan. Ini kue celompret, ini kue ini regane sakmene si Ramadan si pirang dino lho. Wis dodolan kue-kue. Kate di jero masjid pisan. Waduh aku ngene iki. Mohon maaf kalau ada orang yang menawarkan jual beli, apalagi transaksi jual beli di dalam masjid, sunnahnya kita mendoakan bangkrut. Sunnahnya kita doakan bangkrut. Lek ono wong baru menawarkan barang dodolan di masjid, doakan muga-muga gak payu. Lho, memang sunnahnya kan begitu. Lah iki aku ngecepet ngisi pengajian. Lah kok ini apa sih itu ternyata nawarno jajan ya apa sih model ngene iki iya oh ada ngetrek memang kok nemen. Oke, jadi masa kita tidak suka dengan begini. Ketika memang kita sudah 10 hari terakhir all out wis jebret wis gak mikirkan finansial karena duitnya wis dikumpulno sholat tadi. Jenengan juga begitu toh 10 hari terakhir. Insyaallah. Nanti insyaallah masjid ini full Pak. 10 hari terakhir di atas sudah ada ini. Nanti di ada sepingin nginep-nginep. Bahkan kalau di masjid-masjid tertentu itu sudah beberapa bulan berikutnya itu sudah ada semacam donatur untuk berbuka, untuk bersahur selama 10 hari terakhir. Ya. Baik, insyaallah. Semangat, duitnya wis nglumpuk. Saya yakin uangnya sudah ngumpul jenengan ini. Insyaallah. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, tenang saja. Dan kalau panjenengan bapak-bapak mau membelikan baju baru, mau membelikan gamis baru, belikan sebelum masuk bulan Ramadan. Jangan sampai begitu bulan Ramadan bingung golek klambi anyar. Nanti dong-dongi masjidnya yang dikalahkan. Wayahe tarawih nang mall. Wayahe poso luwe-luwe panas-panas nang pasar. Kok dong-dongi mokel mangan pangsit tuh. Mangan pangsit di pasar mulih marono diluwek-luwekne. Begitu toko pasar mulih ditakoni karo bojone, "Sik poso Mas." Padahal mari mangan pangsit di pasar kok. Ya aku ngaji ku saiki ngilok-ngilokno tok wis ben. Insyaallah ndak. Bapak ibu-ibu sudah dibelikan sama bapak-bapak toh? Belum. Njaluk ana bapak-bapak. Bapak-bapak sudah harus sadar, berarti ngono iku njaluk pisan. Baik. 5 langkah sukses Ramadan. Ngajine rada nyantai iki, Pak ya. Lanjut. Nah, jadi ada 5. Kira-kira ada 5 yang kita catat supaya Ramadan kita itu sukses. Yang pertama, menghayati hikmah puasa. Hikmahnya puasa itu apa tuh Pak? Nah, inilah hikmahnya itu.
Di antaranya ini, di antaranya. Satu, puasa itu perisai. As-saumu junnatun. Dalam bahasa hadisnya itu as-saumu junnatun. Puasa itu perisai, benteng. Ini umum. Termasuk benteng dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa, yakni pas ketika sahur dan berbuka. Bebas bau mulut di sisi Allah. Bau mulut yang begitu busuknya, ya, tapi bagi Allah itu Masya Allah wanginya. Dijanjikan khusus surga bagi orang yang mau berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Jenengan yang memang puasa Ramadannya bagus, puasa Ramadannya oke, diterima oleh Allah, nanti jenengan akan dapat surga khusus namanya Ar-Rayyan. Yang ketiga, ibadah ini, puasa ini miliknya Allah tok. Nanti jenengan akan paham pahala-pahala ibadah-ibadah itu sudah dijelaskan oleh Allah. Jamaah 27, sedekah 700 kali lipat. Setiap berbuat baik dilipatkan sampai 10 kebaikan, sampai 700 macam-macam. Tapi kalau berpuasa tidak pernah diberitahu oleh Allah pahalanya berapa. Pernah jenengan menemukan puasa itu pahalanya seperti ini tidak ada. Ada hadis maudhu yang berkembang di masyarakat. Kalau puasa Rajab biasanya yang puasa Rajab itu, puasa Rajab 1 kali akan begini, puasa Rajab 2 kali akan begini. Itu maudhu, itu palsu itu. Termasuk di bulan Ramadan ini ada banyak, diantaranya tarawih 1 hari akan begini, tarawih akan kedua begini, tarawih ketiga pahalanya begini. Itu hadis maudhu, tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kan biasanya ditulis di masjid itu ya. Ramadan hari pertama tarawih begini, pahalanya daun tidak ada. Nah, jadi ini diantara hikmah yang disediakan khusus untuk orang yang mau berpuasa. Jenengan yang jenengan ambil itu ya 5-5-nya ini. Dan ini memang khusus antara Allah dengan hambanya. Ketika Allah mengatakan in kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li ana wajibi. Kan itu bunyinya ya. Semua amalan anak Adam itu lahu bagi dia. Illa saum atau illa siyam, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untuk. Jadi supaya puasa itu baik, berkah, termasuk tadi yang saya katakan sukses, 1, menghayati hikmah puasa Ramadan. Nomor 2, kita harus paham, ya bukan ya, belum nomor 2, nomor masih 1. Puasa itu melatih kita ikhlas toh. Makanya tadi sejak awal saya bilang, kita menyambut Ramadan itu dengan hati. Kita puasa Ramadan itu dengan ikhlas. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Ini loh. Memang betul-betul karena Allah. Ikhlas betul. Tidak mungkin jenengan itu masuk ke kamar, ditutup pintunya, makan di dalam. Oh gak ono wong ero. Begitu keluar jenengan pura-pura puasa. Bisa jenengan melakukan itu, tapi jenengan tidak mau. Itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, lah ini yang paling penting juga. Supaya jenengan itu sukses Ramadannya harus paham tentang fikih puasa. Fikihnya puasa itu sampai mana jenengan paham? Kalau di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah itu setidak-tidaknya ada 19 poin yang perlu dipahami tentang masalah puasa. Ya, setidaknya minim 19 poin yang harus dipahami di dalam masalah puasa. Mulai bagaimana doa kalau melihat hilal, bagaimana afdolnya buka, dan seterusnya dan seterusnya. Di antara fikih yang saya tulis di sini titik air, mulai dari pengertian puasa, rukun puasa, siapa yang wajib, siapa yang boleh berbuka,
yang sunnah yang dalam puasa yang membatalkan puasa, yang boleh dan tidak membatalkan. Minimal kan jenengan harus pahami itu kalau mau puasa. Artinya poso itu apa ya kudu ngerti. Rukunnya puasa itu apa harus ngerti. Yang wajib siapa, yang boleh berbuka siapa, sunnah dalam puasa apa, dan sebagainya. Saya dulu masih ingat ketika masih kecil itu. Ketika mau minta potong rambut sama bude. Bude saya bilang, gak oleh, wong poso kok potongan rambut loh. Ketika saya masih kecil gitu, pada waktu itu ya seneng aja. Akhirnya ya, masa iya sih. Potong kuku gak oleh. Ono koncone gewelut sing situ nangis, batal nangis batal lho ngono bareng pian. Iya. Malah ono sing ngene gak oleh awak mulai pup BAB ning jero banyu gak oleh. Ngono bareng lho pian itu. Akhirnya koyo poso iki koyo wangel. Karena tidak memahami posisi ini. Ada sing takon balik-balik, Ustaz, saya ini suntik oleh apa ora Ustaz? Wis dijawab suntik iki ora apa-apa. Ya ndak boleh itu kan infus itu. Ya apalagi yang disuntik cuma ini saja loh. Nah, ndak apa-apa gitu. Si metenteng. Pak Ustaz, kalau untuk puasa Ramadan itu keramas boleh ya? Loh, boleh. Koyo-koyoke gak oleh keramas, gak oleh opo. Aneh wae. Akhirnya karena yang ragu-ragu, akhirnya keramasnya setelah berbuka. Kayak adus, aneh-aneh. Atau kadang-kala nuwun sewu, besoknya puasa, hari ini rame-rame nang pemakaman. Nyadran, nggawa kembang macam-macam lho ngono bareng. Hari ini puasa, besoknya keramas ning sedudo, ning air terjun macam-macam. Hal-hal itu perlu yang kita bahas juga. Sebelum masuk ke bulan Ramadan, fikihnya ini harus dipahami betul. Yang membatalkan itu apa? Yang wajib bayar fidyah, tapi boleh tidak berpuasa itu siapa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini wajib untuk dipelajari supaya Ramadan, puasa Ramadan kita sukses. Nah, ini membatalkan atau enggak? Lek sing ngene iki batal apa ora? Lek hanya sekedar memasukkan jari ke hidung iki batal apa ora? Enggak. Kalau yang ini? Kalau ini batal, memasukkan nutrisi ke perut untuk itu. Ini makanan ini makanan. Nah, jenengan buka di fikih sunnah di bab berpuasa nanti. Lanjut nomor 3. Nah, supaya sukses menjaga puasa kita. Pas ketika kita berpuasa, menunaikan sunnah-sunnahnya. Memang puasa itu cuma 2 rukunnya. Jenenge poso iku pokoke niat siji, nomor 2 menahan makan dan minum atau melakukan hubungan suami istri dari fajar shadiq sampai terbenam matahari. Wis mek loro iku tok. Lek jenengan iku posone mek model loro iku tok. Wis mesti ku sunah-sunah iku gak dilakoni. Kok gak tarawih? Sunah. Gak tadarusan? Sunah. Sedina mek turu tok. Dalile apa dalile sunah? Apa dalile turu ya? An-naumu shaim ibadatun. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya bedino mek turu tok. Andalane mek iku tok wis. Ditakoni lha apa kok poso kek turu tok? Lho jare ibadah. Ibadah sing paling enak ya turu iku. Lah ya maling ngono malian. Sunah-sunah itu tidak dilakukan. Ya ndak berkualitas, bener sah. Secara hukum sah tapi ya ndak berkualitas. Sunah-sunahnya enggak terlaksanakan. Nah, wis. Menjaga hal-hal yang merusak pahala dan hikmahnya. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa.
Lei posone sah tapi belum tentu pahalanya ada. Nah, poso sing dideloki sing indah-indah terus wae. Iki sunnah apa wajib? Sahur dan mengakhirkannya. Sunnah. Jadi yang sunnah itu kalau jenengan sahur itu diakhirkan. Kurang lebih 50 ayat antara jenengan sahur dengan sholat atau dengan azan itu. Jadi kalau umpamanya azan jam 4 lebih 15, jenengan sahur itu jam 4 itu. Sing penak, yang sunnah. Kalau azan jam 4.15, jenengan sahurnya setengah telu, wah itu kemalaman. Engko jam itu jam 8 wis gak karu-karuan. Menyegarakan puasa. Berbuka, doa ketika berbuka. Ini kan sunnah-sunnah. Berbuka dengan kurma atau air. Tadi itu ada sekitar 19. Jenengan buka lagi di kitab Shahih Adabil Islamiyah punyanya Syekh Abdul Wahid Ibni Salam. Itu ada 19 yang dibahas di sana. Detail. Tidak perlu kita bahas di sini terlalu lama nanti. Oke. Ini yang mengganggu puasa kita dihabiskan dulu. Marah dan emosi. Puasa kok muring-muringan. Nah, berdusta, berbohong itu menghilangkan pahalanya kan? Nah, berkata keji, ini mengganggu betul Pak, menghilangkan bahkan ini. Mendengar, melihat dan mengatakan yang buruk. Ini 4 ini perlu dihilangkan supaya sukses, supaya barokah. Nah, peringatan Rasulullah SAW. Rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal sahar. Dua hal ini yang perlu kita ingat-ingat terus. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Ya bener puasane sah tapi gak ono pahalane blas. Kemudian wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal sahar. Betapa banyak orang yang melakukan sholat, terutama sholat malam, dia tidak mendapatkan pahala apapun dari sholatnya selain as-sahar. Sahar itu begadang, capek, melek tok. Banyak orang yang sholat tapi tidak dapat pahala sholat, oleh kesel tok. Betapa banyak orang yang sholat malam tidak dapat pahala sholat malam, cuma dapat begadangnya tok, meleknya tok. Hati-hati, mudah-mudahan kita ini 30 hari nanti insya Allah ya. Itu pahalanya dapat, hikmahnya dapat, diampuni dosanya dapat, Lailatul Qadarnya juga dapat. Sehingga kalau sudah seperti itu wis posone tenanan, terus kemudian tarawihnya tenanan, jenengan layak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu, lah ora tau poso ora tau tarawih, ngedol ngomong taqabbalallahu minna wa minkum. Apanya yang diomongkan? Apa mana ngomong kosong-kosong. Menghias Ramadan kita. Sepakat ya di sini karena ibadah dalam bulan Ramadan bukan puasa saja, bukan hanya puasa saja. Ada tadarus, ada taraweh, ada perbanyak sedekah. Itu kan hiasan-hiasan Ramadan kita. Ya, bahkan Rasul memberikan motivasi kalau kita memberikan berbuka orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala seperti orang berpuasa itu. Tadarus, tiap hari tadarus. Bila perlu khatam berulang-ulang, bila perlu nambah hafalannya. Yang tadinya hafal 2 juz di bulan Ramadan wis kawah condro di mukanya, betul itu. Pak Yai saya dulu itu bilang puasa Ramadan itu kawah condro di mukanya. Pewanas memang. Ramadan itu kan pembakaran loh Pak. Pembakaran. Penghias yang pertama, sholat tarawih. Bunyinya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan mencari ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jangan sampai lewat namanya tarawih. Dan kalau sudah melakukan tarawih,
yang bener, ojo cepet-cepetan. 7 menit selesai, 17. Saya juga nggak habis pikir, mohon maaf bukan untuk apa-apa. 13 rakaat mek 7 menit itu lebih. Insyaallah. Kita di sini berapa Pak? 11. 11 ini berapa menit Pak? 40 menit. Loh, lumayan lah. 11 rakaat 40 menit. Jenengan yang pakai 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam? Dua-dua. Nomor loro, tilawah dan tadarus Quran. Nabi Muhammad ini dalilnya tadi saya sampaikan, kalau malaikat Jibril itu selalu datang di bulan Ramadan. Jadi Jibril itu menemui Rasulullah setiap malam bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Ini dalil yang digunakan untuk tadarus Pak. Di sini ada kalimat fayudarisuhu. Darosa yudarisu tadarusan. Berarti malaikat Jibril datang setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Makanya nanti ada waqaf Jibril. Pas ketika Rasulullah itu baca, tiba-tiba malaikat Jibril bilang kifuna ya Muhammad, kifuna. Itu namanya waqaf Jibril. Oke, lanjut. Bersedekah dan amal kebaikan. Ini penghiasan ketiga. Jangan lupa itu. Makanya tadi sudah bilang, kalau sebelum bulan Ramadan kita itu sudah mengumpulkan persiapan finansial. Penghias keempat, memberi berbuka orang. Insya Allah jenengan sudah masuk ini, ngasih berbuka kepada orang yang berpuasa, walaupun mungkin sekedar kurma, walaupun mungkin sekedar dawet, atau mungkin sekedar es teh, jenengan berikan kepada orang-orang yang berbuka. Penghias kelima, iktikaf di akhir bulan Ramadan. Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Masya Allah, iktikaf beliau itu, iktikaf. Jenengan juga insya Allah ya. Penghias keenam, kalau memang punya kemampuan, jenengan umroh di bulan Ramadan. Dakwah dan berjihad di bulan Ramadan. Jadi kata Nabi apa? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajatan. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan ibadah haji. Makanya kan memang begitu banyak orang-orang mengejar ya apa carane iso umroh di bulan Ramadan. Jenengan tarawih di Mekah sana itu Masya Allah. Kalau 30 hari ya enggak. Ya 10 tetap. Tapi kalau memang mau bayar lebih bisa jadi lebih. Bisa sampai 20 hari. Oh, bisa teranjak dengan tarawih di sana diimami oleh Imam As-Sudais, diimami oleh Syekh Mahir Mukaili dan macam-macam. Ya nikmat sekali itu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berangkat Ramadan ke sana ya. Itu pahalanya setara dengan pahala haji. Berapa sekarang umrah sekarang? Haji berapa sekarang? 56. Mudah-mudahan bisa turun. Lanjut. Inilah. Benarkah tidur orang berpuasa adalah ibadah? Hadisnya lemah. Secara penelitian sanad hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Terus bertentangan dengan aktivitas Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan. Tumona, ya apa tumon itu bahasa Indonesia nih ya? Apa jenengan menemukan riwayat Nabi ketika Ramadan turu tok? Menemukan riwayat para sahabat itu tidur tok. Bahkan pas ketika bulan Ramadan Nabi itu perang apa? Perang Badar. Wes Rasulullah itu. Jadi malah justru jangan memakai hadis itu. Kalau saya umpamanya ada orang mengatakan naumu as-shaim ibadatun, saya cuma bilang
Wong tidur aja, andai kata hadis itu benar, tidur saja dikasih pahala. Apa mana gak tuh. Jadi tapi lemah ini Pak. Jangan dijadikan sadaran, hadisnya lemah. Bertentangan juga dengan aktivitas Nabi Muhammad SAW. Ya ojo turu, ayo ojo leso. Bila perlu ada kegiatan yang positif. Kalau memang nanti betul-betul tidak kuat, ya sudah apa-apa tidur sementara untuk memulihkan tenaga. Kondisi iman yang meningkat semestinya membuat amal soleh yang juga bertambah, bukan hanya malah tidur gitu. Ini seharusnya ya Pak, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang paling penting adalah mempertahankan Ramadan ini terakhir. Setelah keluar dari bulan Ramadan, ya nanti amalan-amalan Ramadan tetap dilakukan. Repot nanti ada namanya muslim musiman. Boleh saya mengatakan begitu? Muslim musiman. Jadi muslimnya hanya di bulan Ramadan. Begitu keluar dari Ramadan wis gak meneh. Maca Qur'ane mek Ramadan to, tahajude mek Ramadan to, iktikafe Ramadan to. Begitu keluar dari bulan Ramadan belas gak maca Quran. Begitu keluar dari bulan Ramadan belas gak tahajud. Itu kan, itu namanya muslim musiman. Aja sampai kita pertahankan sampai akhir dengan baik. Di awal Ramadan bagus, sampai terakhir Ramadan kita bagus, dan setelah keluar dari bulan Ramadan bagus. Harapannya kita seperti itu Pak, sehingga nanti kita jadi orang-orang yang betul-betul kosong-kosong. Lah ini keliru. Bukan 31. Ini 56. Kok 56? 46. Oke. Clear? Sudah? Ada yang perlu disampaikan? Oke, monggo. Yang pahalanya sama umroh, pahalanya sama dengan haji itu apa pas 10 hari terakhirnya atau awal atau pokoknya apa? Hadisnya mengatakan Ramadan saja. Tidak ada pembatasan di riwayatul Muslim. Iya. Dan biasanya orang-orang itu malah bapernya itu yang ngambil yang 10. Tapi selama Ramadan itu boleh. Tapi memang istimewanya 10 Ramadan memang. Di 10 Ramadan itu. Oke. Ada lain? Ibu, ada disampaikan Bu? Oh iya Bu, mangga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik. Secara fikih yang namanya zakat fitrah itu boleh dikeluarkan begitu masuk Ramadan. Boleh, tak apa-apa. Ya, jadi kalau memang ada yang mengatakan menjelang hari raya. Tapi secara fikih selama bulan Ramadan boleh mengeluarkan. Dulu saya masih ingat ketika saya masih kecil. Karena mengambil afdolnya orang-orang di masyarakat itu, kata mereka afdol. Kalau mengeluarkannya itu malam takbir. Pada waktu itu kan akhirnya pemerintah mengumumkan hari raya jam berapa Pak? Jam 11 malam. Akhirnya panitianya gak karu-karuan, bagikan zakat jam 1, jam 3 malam. Kalau bagi kita itu sudah oke lah. Sehari ini kita sudah tahu nanti hari rayanya tanggal berapa. Nah, gitu ya. Jadi boleh, secara fikih boleh Bu. Nggih, monggo. Saya mungkin masalah tarawih, Ustaz. Saya kan biasa kalau Ramadan kan ke masjid-masjid yang mungkin bahasa imannya bagus sekali, misalnya Khadijah atau Al-Ikhlas atau mungkin Toharus seperti itu. Tapi ini saya itu menemukan beberapa yang kadang-kadang ada sak di hati saya ketika melakukan
kan ada yang 4-4-3 kan Ustaz. Kemudian ada 2-2-3. Tapi ada saya juga mengatakan itu 2-2-2-2 terakhir 1. Yang pertanyaan saya itu masalah witirnya Ustaz. Karena kalau 4-4-3 itu kan jelas. Sementara yang 2-2-2-1 yang terakhir 1 itu imamnya tidak ada komando. Biasanya itu kalau itu ada yang komando witir seperti itu. Nah ini bagaimana Ustaz menyikapi seperti itu Ustaz? Karena ada sak. Baik, nggih. Tak golekno dalile. Model-modelnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara yang disampaikan Rasul. Saya kasih anu dulu. Jenengan milih yang mana ini? Imam Asy-Syafi'i itu 20 rakaat ditambah witir. Imam Maliki itu 39. Abdurrahman bin Aswad itu 47. Imam Ahmad tidak terbatas dan lain-lain. Lah cara mengerjakannya itu juga macam-macam Nabi. Ini kita jawab rada panjang Pak biar gak salah paham. Ini kan tata cara. Ini cara pertama. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini cara yang kedua yang jenengan tanyakan. Itu yang jenengan tanyakan. Kalau berdasarkan riwayat ini, hadis riwayat Muslim, witirnya cuman 1. Coba jenengan lihat di sini. Tulisannya kecilian ya. Tidak apa-apa wis. Di riwayat ini ada kata-kata begini. Yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Tak terjemahkan di sini. Beliau sallallahu alaihi wasallam setiap 2 rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam salam setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Berarti witirnya itu 1. Iya. Itu loh. Tetap 11. Tetap 11 tapi witirnya 1. Tarawihnya berapa? 10. Kalau riwayat Muslim itu di sini begini. Di dalam riwayat Muslim yang lain dari Ibu Aisyah juga ada. Kana yusalli bil laili 11 rakatan. Ya, adalah Rasulullah SAW itu sholat malam taraweh 11 rakaat. Yutiru minha biwahidatin, dan beliau witir dari sholat malam itu biwahidatin 1. Berarti kalau jenengan pakai yang ini, berarti witirnya cuma 1. Itu yang harus dipahami oleh imam. Tapi kalau pakai yang ini sudahlah jenengan paham sudah. Ya, kalau jenengan pakai yang ini sudah paham 3 witir 1 salam. Tapi kalau yang ini kadang-kala orang itu koyo-koyoke loro witir mari ngono siji. Saiki tak takoni, salat dicicil iku oleh. Ini yang juga dikritikkan oleh Gus Baha itu kan ya. Gus Baha juga termasuk yang kok bisa salat witir, makanya dikatakan kemudian menjadi minal witri itu. Tapi kok salam dhisik maru kan? Nabi kan enggak begitu. Kalau jenengan pakai yang ini berarti witirnya cuma 1. Clear ya Pak? Clear. Gini. Soalnya kan dulu kalau saya orang kampung saya di situ kan itu kalau yang 23 itu kan yang saya itu minal seperti itu, witirnya kan 3 itu, 2 salam seperti itu. Kemudian saya itu mendapati yang 11 rakaat itu biasanya itu kalau witir kan biasanya yang dibaca al-a'la sabibis itu. Dan yang 3 terakhir 2 sama 1 ini. Ah ini timbul sakit. Ini witir. Itu yang menjadi dalam tulisan pribadi. Lebih baik Pak imamnya memberitahu. Pak imamnya memberitahu pas ketika taraweh bilang sama makmumnya, ini nanti kita tarawehnya modelnya pakai yang 2 2 2 2 2 1.
Kalau sudah dikatakan begitu berarti pemahamannya witirnya 1. Ketika tarawih ngimami pakai yang 2 2 2 2 3, dia bilang kita sekarang tarawihnya yang pakai 2 2 2 2 3. Berarti 3 itu 1 salam. Nah, atau jenengan pakai yang ini. 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 Atau yang ini. Nah, ngono ya, Mas. Gitu ya, Pak. Kalau di kita memang dikenalkan 3 itu. 4 4 4 4 4 3, kemudian 2 2 2 2 3 dan 2 2 2 2 1. Wis gak usah bingung, sing salah iku sing gak tau tarawih. Nggih. Apa? Nggih. Apa ada tuntunan doa sebelum witir? Tidak ada. Setelah witir Langsung. Waalaikumsalam. Hukumnya pembentukan panitia zakat di sekolah. Satu, terus yang kedua itu zakat itu kan setahu saya rata-rata 2,8 atau 17 kan jadi 3. Tapi kemudian waktu pemberian yang dicampurkan ada yang satu sak jadinya 20 kilo, 25, tapi berarti kan tercampur itu zakat. Oke. Kita menamakan setengah wolu kurang, tidak apa-apa, lanjut ya. Kita menamakan amil atau panitia. Amil atau panitia. Surah At-Taubah ayat 60 itu amil, Pak. Sementara kalau amil itu ditunjuk langsung oleh amir. Sehingga kalau di masjid-masjid itu biasanya ada dalam tanda kutip SK dari kelurahan untuk ngurusi zakat. Kalau yang semacam itu berarti amil. Kalau di sekolah itu namanya bukan amil, tapi panitia. Beda ya itu ya. Panitia itu dia hanya untuk membantu. Kalau panitia nggak dapat, panitia tidak mendapatkan zakat. Yang dapat itu amil. Nah, kalau di dalam Al-Quran amil itulah yang mengambil. Nah, sementara ini yang muncul di masyarakat, mereka datang berduyun-duyun menyerahkan. Nah, itu mungkin masalah metode. Jadi sampai hari ini saya mengatakan bahwa amil itu yang resmi. Jadi tidak-tidaknya ulil amri yang ada di situ, Pak RT, Pak RW memberikan tunjuk ini nanti yang mengurusi zakat di wilayah ini. Dan kadang-kala saya juga tanya di masjid-masjid gede, saya tanya, ada enggak dari kelurahan seperti ini? Ada, katanya mereka ada ini susunannya. Itu amil kalau sudah begitu. Kalau yang di sekolah namanya panitia. Boleh, tidak ada larangan kita itu membentuk panitia. Tapi dia bukan amil dan dia tidak mendapatkan. Hanya untuk memudahkan. Posisinya dalil umumnya adalah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, nanti penyalurannya baru disesuaikan dengan syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa untuk menjadi panitia. Ya, tapi jangan mengharap oleh panitia tidak dapat. Nah, kadang-kala kan sing dadi panitia itu mengharapkan. Oleh luwih akeh bisa. Kadang juga dhewe bisa. Ya repot lek model ngono. Oh iya, harus yang kedua. Betul. Sekolah-sekolah itu yang didulukan yang latin, yang yatim dan piatu. Baik. Baik zakat fitrah maupun zakat mal, fikih aulawiyatnya muncul, tetap sama, yakni didahulukan as-shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Coba jangan buka di Al-Taubah ayat 60. Zakat fitrah itu memang yang didahulukan adalah fuqara dan masakin. Itu harus.
maka tidak masalah di dalam rangka untuk muamalah. Panitia itu mencatat fikih aulawiyatnya tadi. Fuqara dicatat sih. Itu sing fakir dicatat, sing yatim. Yatim piatu dilihat. Yatim piatu itu masuk ranah fuqara dan masakin toh. Betul ya. Fuqara itu apa sih? Fuqara itu jamak dari fakir. Yang namanya fakir itu orang yang tidak punya penggawaian, tidak punya pekerjaan, sementara dia punya tuntutan untuk menghidupi. Itu fakir. Yang namanya miskin itu adalah yang dia punya pekerjaan dan dia punya tuntutan dan kemudian ternyata tidak mencukupi. Yatim itu bisa dimasukkan ke mu'allafatu qulubuhum dan juga bisa dimasukkan ke fakir. Apa mu'allaf qulubuhum? Kita seringkali keliru menerjemahkan wa mu'allafatu qulubuhum atau ayat 60 itu hanya dianggap sebagai orang yang baru masuk Islam. Keliru. Maka di dalam fikih zakat punyanya Syekh Al-Qardawi itu, umpamanya contoh begini. Dari semua masyarakat di RW 4 umpamanya, itu orang Islamnya cuma 2, yang lain tidak karuan. 2 orang ini disebut mu'allafatu qulubuhum. Dengan kita memberikan zakat itu mudah-mudahan sebagai penguat dari kita supaya dia tetap begitu Pak. Lah maka jenengan pas ketika di sekolah kemudian membentuk panitia, kemudian mengelis, oh ini fakir, ini yatim, dilis dulu. Itu namanya fikih aulawiyat, tidak apa-apa. Bahasa fikih aulawiyat itu namanya fikih prioritas. Kapan kita bahas fikih prioritas? Bagus Pak fikih prioritas. Termasuk fikih ikhtilaf itu juga bagus. Nanti di Al-Ikhlas Langsep itu diminta 10 hari terakhir itu diminta bahas tentang 10 hari berturut-turut bahas fikih ikhtilaf itu nanti di Al-Ikhlas. Baik, itu pertama. Yang kedua, pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu membayar zakat itu makanan pokok. Makanan pokok, kurma ataupun gandum. Sekarang pertanyaannya, ini yang namanya beras itu dicampur aduk, dijadikan satu. Kalau memang estimasinya itu memberi zakat untuk makanan pokok kan satu sok itu kalau dalam hitungannya orang Indonesia tidaknya hampir 3 kilo. Ya sudah 3 kilo itu. Pak dicampur apa boleh? Tidak ada dalil satupun yang melarang untuk percampuran antara kurma ajwa, antara kurma apa, tidak ada kan? Ada enggak di dalil kurma askari sama kurma ajwa, kurma ini dijadikan satu tidak boleh, tidak ada. Ya sukari sama ajwa ya namanya ya. Ya itu sih benar ya. Lah, ketika kita kemudian dicampur itu tidak boleh, terus piye pembagiannya? Dan tidak ada dalil untuk masalah itu. Terus gak usah ruwet-ruwet. Itu tadi gambarannya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Termasuk di majelis tarjih diperbolehkan zakat fitrah pakai uang, mengikuti madzhab Hanafi. Terus gitu saja. Sing penak. Maka ini yang kita sebut dengan fikih taisir. Fikih taisir. Fikih taisir itu apa? Fikih yang berorientasi kepada kemudahan. Wis insyaallah begitu. Saya kira cukup. Nggih, 2221 ya. Sudah waktu itu. Oh, nggih. Sebelum sahur. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang namanya sholat lail itu dengan buka di surah Al-Muzammil. Di surah Al-Muzammil itu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Tak buka. No, di Al-Muzammil ayat yang terakhir. Tidak apa-apa nggih Bapak untuk nganu didik ya. Ya tak buka no surah Al-Muzammil di juz 29.
Sudah hafal toh juz 29 jenengan? Sudah nggih? Alhamdulillah hafal. Para mubaliknya juz 29 ya hafal. Ini loh Pak, Ibu jawabannya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutayil laili wa nisfahu wa thulutahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Berarti yang namanya sholat malam itu boleh di sepertiganya, 2/3, boleh separuhnya, boleh sepertiga. Jenengan mau taraweh nanti jam 1, jam 2 sebelum sahur boleh, tidak apa-apa. Dan sebenarnya waktu daripada sholat malam itu yaitu 3 itu. Waktu sahur, sebelum sahur jenengan itu boleh, tidak apa-apa. Berarti habis isya ngapain jenengan? Habis sholat isya, baca Quran, tidur. Nanti bangun di sepertiga malam, boleh, tidak apa-apa. Oke, umpamanya begini. Berarti pertanyaannya kan begini. Jenengan ikut raweh di habis isya. Terus nanti sebelum sahur tarawih lagi. Itu kan pertanyaannya begitu. Saya mengatakan boleh. Jenengan lihat di sini. Tak buka hadisnya. Tidak apa-apa sampai jam 09.00 tak turuti. Oke. Kalau jenengan melihat di sini, nyoba jenengan lihat di sini. Nanti akan muncul pertanyaan dari Ibu Aisyah radhiyallahu an. Itu kan beliau pas ketika Rasulullah sholat itu kan beliau ngomong, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah jenengan itu tidur sebelum jenengan itu witir? Jadi Rasulullah itu ternyata setiap 4 rakaat kan beliau tidur, istirahat, kemudian baru 4, baru kemudian tidur lagi, baru 3. Nanti banyak riwayat-riwayat model begitu. Jenengan taraweh umpamanya, ketika jenengan setelah taraweh tidak witir, jenengan istirahat tidur. Nanti malam aku tak teruskan taraweh lagi. Tadi sudah saya bilang, taraweh itu tidak terbatas. Maka tadi saya tawarkan, jenengan mengikuti Imam Syafi'i 23, Arab Saudi 23. Jenengan mengikuti Imam Malik berapa tadi? 39. Sekali-kali Asyura 39. Mengikuti Abdurrahman bin Aswad 47. Nah, sehingga boleh Bu, jenengan habis tarawih pokoknya selama tidak ada 2 witir. Witirnya tidak ada 2. Kalau umpamanya jenengan di tarawih dulu, jenengan enggak witir umpamanya. Nanti malamnya tarawih lagi kemudian witir. Kalau umpamanya jenengan ikut sama witir, berarti nanti malamnya enggak usah witir. Boleh seperti itu. Karena tidak terbatas. Jadi enggak usah engkel-engkelan. Sing jenengan 11 aja ngelokne sing 23. Sing 23 ya aja ngelokne sing 11. Sekali-kali bareng-bareng kumpul dadi siji wis dikompromikan, sing awakmu 23, sing aku 11. Ayo 39 wis. Ayo wis ngono lho. Padha wis. Gawe madhabi sapa, Mang? Imam Malik, sampean gawe Imam Syafi'i. Ayo wis, saiki 39 bareng-bareng. Wis ora rebut-rebutan. Wis ngono ae jawabane, ndak apa-apa Bu ya. Baik, cukup. Lanjut sampai jam 09.00. Pangsite selak adem. Oke Bu, nggih. Pangsite wis adem. Nggih, monggo. Apa Bu? Fidyah, nggih. Kalau kita mengikuti majelis tarjih, fidyah itu boleh pakai uang. Sesuai dengan harga daripada makanan pokok yang dimakan. Kalau jenengan itu makan beras, makan beras.
makanan pokoknya adalah beras, nasi yang dari beras, yang 1 kilonya katakanlah 25.000, ya berarti fidyah jenengan seukuran itu. Gitu nggih. Oh, masih nggih, monggo. Waalaikumsalam. Oh, nggih. Baik. Kalau ada panitia yang nggak mampu, berarti dia dapatnya itu bukan karena panitianya, tapi karena ketidakmampuannya masuk kategori 8 asnaf, yakni yang fuqara atau masakin. Kalau anak yatim dia mampu. Tadi sudah saya bilang, anak yatim kadangkala juga belum tentu dia fuqara masakin, tapi dia masuknya ranahnya ke mu'allafatu qulubuhum. Itu mu'allaf qulubuhum, hatinya yang begitu broken, yang sedemikian rupa kita beri untuk memberikan penguat. Nggih. Cukup ya? Masya Allah. Semangat jenengan, mudah-mudahan jenengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Ramadan kita ini betul-betul diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.